Beshem Ha'af, Ben, Firuah HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom. Apa bedanya Israel, Ibrani, dan Yahudi? Kita akan mempelajari bersama dari latar belakang sejarah dan budaya, terutama pada bahasan pada istilah-istilah Ibrani pada ketiga istilah itu. Israel adalah nama bangsa yang lahir dari keturunan-keturunan Yakub yang diberi gelar oleh Allah dengan nama barunya Israel. Yakub adalah putra Ishak. Ishak adalah putra Abraham, orang Ibrani yang dikenal sebagai sahabat Allah, bapak orang beriman. Patriark Israel ini eksis di bumi sejak 4.000 tahun yang lalu, sesuai catatan Alkitab kita. Sedangkan kata Yahudi, Yehudi, atau bahasa Aramnya Yehudai, bahasa Yunaninya Judaios, bahasa Latinnya Judaeus. Kata Yahudi dan Yehuda berasal dari kata yang sama. Yahudi ditulis Yehudi, sedangkan Yehuda ditulis Yehuda. Hanya berbeda huruf akhirnya saja. Kita tahu bahwa Yehuda adalah salah satu putra dari Yakub, yaitu Israel, dan keturunan Yehuda ini menjadi salah satu dari 12 suku-suku Israel yang ditetapkan sebagai suku yang akan menurunkan Mesias yang dijanjikan. Istilah Ibrani merujuk kepada mula leluhur Israel Abraham yang disebut sebagai orang Ibrani. Ibrani adalah latar belakang kebangsaan Abraham atau disebut juga Ibrahim, nenek moyang bangsa Israel. Kejadian 14 ayat 13. Fayafo hapalit fayaget le Avram ha-Ivri, fehu shoken be'elonei mamre ha-Emori. Achi eskol va achi aner, vehem baalei verit Avram. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbatin, kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Kata Ibrani ha-Ivri artinya orang Ibrani, dari kata Ivri, yang berasal dari kata Ever. Ever adalah nama dari leluhur Abram atau Abraham atau Ibrahim. Pertama kali kata Ivri muncul sebagai nasionalisme Abraham dan keturunannya, bisa kita telusuri hingga nenek moyangnya yaitu Eber. Kejadian 10 ayat 21. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapak semua anak Eber serta abang Yafet. Uleshem yulad gamhu avi kol benei Ever, ahi Yefet Hagadol. Dengan demikian, rujukan ini mengukuhkan pernyataan kepada Abraham terkait dengan perjanjian kepada Shem dan keturunannya, merujuk kepada lagu puji-pujian Nuh tentang perjanjian bersatu antara Allah dengan keluarga Shem. Ditulis dalam Kejadian 9 ayat 26. Lagi katanya, terpujilah Allah Shem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Voyemer Baruch Adonai Elohei Shem, Fihi Kenaan Evet Lamo. Dari Shem, putra Nuh ini lahir bangsa-bangsa rumpun Semitik. Penyebutan Tuhan Allah Shem, Adonai Elohei Shem, ini menarik. Faktanya, memang dari Shem muncul agama-agama Semitik Ibrahimik, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Abraham adalah keturunan Shem, salah satu dari anak Nuh. Silsilahnya ditulis dalam 1 Tawarik 1 ayat 1-4, 17, 24, dan 27. Adam, Set, Enosh, Kenan, Mahalaleel, Yared, Henok, Metushalah, Lamek, Nuh, Shem, Ham, Yafet. Keturunan Shem ialah Elam, Asyur, Arpaksyad, Lut, Aram, Uz, Hul, Geter, dan Meshek. Shem, Arpaksyad, Selah, Eber, Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, Terah. Abram, itulah Abraham. Allah memilih Abraham dan telah mengikat perjanjian dengan Abraham. Kejadian 17 ayat 9. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun.
Vayomer Elohim el Avraham, ve'ata et beriti, tismor ata vezar acharecha ledorotam. Kejadian 22 ayat 18. Vehit barachu vezar kol goye haaretz, ekef asher samata bekoli. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kita bahas lagi mengenai nama Eber yang menurunkan nationality bagi Abraham yang disebut orang Ibrani itu dan keturunannya. Eber adalah salah satu putra dari Shem, bahasa Ibrani Ever, artinya orang yang menyeberang. Dia ini nantinya menurunkan orang-orang Ibrani. Menarik bahwa dalam sejarah para nabi dan raja, oleh teolog Muslim abad ke-9 Al-Tabari menuliskan satu cerita bahwa Nimrod memiliki menara yang dibangun di Babel. Tuhan menghancurkan menara itu dan mengacaukan bahasa umat manusia. Maka terjadilah kekacauan bahasa yang terpecah menjadi 72 bahasa. Sejarawan Muslim lain pada abad ke-13 Abu Al-Fida menceritakan kisah yang mirip dan melengkapi cerita tadi. Bahwa Ever, bapak bangsa bagi orang Ibrani, bapak leluhurnya Abraham atau Ibrahim, diizinkan untuk menjaga bahasa asli yaitu bahasa Eber, bahasa Ibrani. Eber dikenan Tuhan karena Eber tidak mengambil bagian dalam pembangunan Menara Babel. Meski kisah ini adalah kisah yang ekstra biblical, namun catatan ini menguatkan satu hipotesis dari seorang linguis dari Israel, Profesor Isaac Mosesen, bahwa bahasa Ibrani adalah ibu bagi semua bahasa-bahasa di dunia. Abu Al-Fida adalah sejarawan Muslim dari dinasti Mamluk di Damaskus, Suriah. Salah satu karya fenomenal dari Abu Al-Fida adalah bukunya yang berjudul The Concise History of Humanity, ringkasan sejarah manusia, yang ditulis pada tahun 1315 hingga 1329. Versi online-nya bisa Anda baca juga. Buku ini selain memuat tentang penciptaan dunia, juga memuat tentang sejarah universal, sejarah pra-Islam, dan sejarah Islam pada tahun 1329. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Perancis, dan Inggris. Yusuf putra Daud ketika berada di Mesir, ia mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Ibrani. Anda bisa membacanya dalam Kejadian pasal 40, ketika Yusuf berada di penjara di Mesir, menafsirkan mimpi dari pegawai-pegawai Fir'aun. Ia meminta mereka untuk menyebutkan keadaan untuk Fir'aun, yaitu penjualan kepada orang Ismail dan asal-usulnya dengan mengatakan, Ki gunaf gunafti me'eretz ha'ivrim, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Kejadian 40 ayat 15. Demikian pula Musa dan Harun menyebut status nasionalisme mereka sebagai orang Ibrani, Ha'ivri, kepada Fir'aun. Keluaran 10 ayat 3. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Fayafo Moshe ve'Aaron el Paroh, Fayomru elaf, Ko amar Adonai Elohei ha'ifrim, at matai me anta le'anot mifanai, shelach ami, ve'ya'afduni. Di sini Allah menyebut dirinya sebagai Elohei ha'ifrim, yang artinya Allah orang Ibrani. Keluaran 9 ayat 13. Hal ini menunjukkan bahwa Allah telah memberikan dukungannya untuk kelompok yang dikhususkannya sebagai umat kepunyaan Allah yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain di dunia ini. Di dalam keimanan mereka menerima keberadaan Allah yang esa. Dari pernyataan ini bahwa identitas bangsa Israel juga membawa identitas kebangsaan Abraham sebagai orang Ibrani. Bangsa Israel sinonim dengan bangsa Ibrani
Mereka diidentifikasi sebagai bangsa yang menyembah Allah, yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebagaimana dulu Allah memperkenalkan dirinya yang pertama kalinya kepada Musa. Keluaran 3 ayat 6. Vayomer Anochi Elohei Aviha, Elohei Abraham, Elohei Ishak, Elohei Yaakov. Vayaster Moshe Panaf, Ki Yare Mehabit, El Ha-Elohim. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, yaitu leluhurmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Sekarang kita membahas nama Israel. Israel adalah nama yang baru bagi Yakub. Kejadian 32 ayat 27. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya, Yakub. Vayomer elaf ma shemecha. Vayomer Yaakov. Ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Vayomer lo Yaakov yeamer ot shimcha ki im Israel ki sarita im Elohim ve'im anashim fatukal. Yakub yang kemudian menjadi Israel yang berarti orang yang bergumul dengan Allah atau orang yang bertahan sampai akhir atau Allah menang, God prevail. Israel berasal dari dua kata, yaitu Zara artinya berkuasa, memiliki kuasa, dan kata El artinya Allah. Jadi Israel berarti Allah menang, God prevails. Satu hal yang menarik, kita dapat menghubungkan nomina feminin Zara dan nomina maskulin Sar, yang artinya pemimpin, pangeran, dan verba kal tet maskulin dari sores Sarar, maka Anda akan menemukan kata Sarah sebagai salah satu nama dari matriark Israel, istri Abraham, ibu dari Ishak, Sarah. Nama Sarah berhubungan dengan nama Israel, Israel. Ada bentukan verba third maskulin singular dari sores Sarar menjadi Yisror, yang artinya he will rule over, he will govern. Dan ada tambahan kata El, Allah. Maka Israel artinya he will be the prince of God. Kemudian nama Israel ini menjadi nama bagi sebuah bangsa yang diturunkan oleh Yakub putra Ishak, putra Abraham. Israel kemudian menjadi nama bagi bangsa seluruh keturunan Yakub yang memiliki 12 putra. Dari Lea, Yakub memiliki putra Ruben, Simeon, Levi, Yehuda, Isyakhar, dan Zebulon. Dari Bilha, Yakub memiliki putra Dan dan Naftali. Dari Silpah, Yakub memiliki putra Gad dan Asher. Dari Rahel, Yakub memiliki putra Yusuf dan Benyamin. Total keseluruhannya 12. Dan semua ke-12 putra Yakub dipilih oleh Allah menjadi leluhur suku-suku bangsa Israel. Tapi ada yang spesial di antara yang lain, yaitu Yehuda yang membentuk istilah Yahudi. Nama Yahudi berhubungan dengan nama Yehuda yang diberikan oleh ibunya Lea. Dia mengucapkan syukur, berterima kasih atas kelahiran putranya ini. Arti nama Yehuda diterangkan sebagai ungkapan bersyukur. Akar katanya dari kata yada, yang artinya dia bersyukur atau dia memuji. Kejadian 29 ayat 35. Fatahar ot fatelet ben, fatomer habaam, ode et Adonai, alchen kar'ah shmo Yehuda. Fata'amot miledet. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Singa Yehuda merupakan simbol dari suku Yehuda. Dalam Kejadian, Yakub,
yaitu Israel, mengacu kepada anaknya, yaitu Yehuda, sebagai Gur Aryeh Yehuda, Kejadian 49 ayat 9, ketika ia memberkatinya. Dan suku Yehuda menurunkan Raja Daud yang dinubuatkan bahwa dari keturunan Daud akan lahir Mesias. Bagaimana bisa kemudian terjadi istilah bangsa Yahudi sebagai istilah yang sinonim dengan bangsa Israel dan bangsa Ibrani? Hal ini berkaitan dengan berkat sekaligus nubuat yang diterima oleh Yehuda dari ayahnya, yaitu Yakub, yang disebut juga Israel. Kejadian 49 ayat 8-12. Yehuda ata yoduha, acheha yadeha, beoref ofeha, yishtakavu leha bene afiha. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Dan ini merupakan nubuat dominasi Yehuda atas putra-putra Yakub yang lain, sebuah kingship atau nubuat kerajaan. Ayat 9. Gur Aryeh Yehuda, miteref beni alita, kara, rafats ka Aryeh ukelavi, mi yekimenu. Yehuda seperti anak singa, setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Singa adalah jenis raja hutan. Perlambangan ini merujuk ke depan bahwa keturunan Yehuda akan menjadi raja atas Israel, termasuk Raja Mesias akan hadir melalui garis keturunan Yehuda. Ayat 10. Lo yasur shefet mi Yehuda, umikohek mi ben raklav at ki yavo, silo velo yihat, amin. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda maupun lambang pemerintahan di antara kakinya sampai ia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ayat ini merupakan nubuat mesianik yang merujuk kepada kekekalan kerajaan, yaitu kingship dari Malcha Mesiha, Raja Mesias. Dan dari suku Yehuda inilah Tuhan Yesus hadir ke bumi. Ayat 11 dan 12 kita baca sekaligus. Osri lageven iro velasreka bene, atono gibes bayayin lefusho afedam anafim suto. Hak lili einaim, miyayin uleven shinaim mekhalaf. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Kejadian 49 ayat 11 dan 12 ini adalah sebuah nubuat. Maknanya, suku Yehuda akan menjadi suku yang sangat makmur dan subur, khususnya berkat yang dikaitkan dengan susu untuk bayi dan anggur yang melimpah. Susu artinya kemakmuran, anggur artinya kesukaan. Tanaman anggur yang begitu umum sebagai pagar semak belukar dan begitu kuat sehingga mereka dapat mengikat tali-tali keledai. Dituliskan air anggur yang berlimpah banyak seperti air sehingga laki-laki dari suku ini menjadi sangat sehat dan bugar. Mata mereka tajam dan berseri-seri dan gigi mereka putih. Banyak yang dikatakan tentang Yehuda di sini merupakan penggambaran kerajaan mesianik Tuhan kita Yesus Kristus. Kapan munculnya istilah Yahudi atau Jewish? Munculnya tentu saja di Alkitab. Kata Yehudi merujuk kepada orang-orang Yehuda, yaitu keturunan atau suku Yehuda. Digunakan sebanyak 76 kali pada 70 ayat di Perjanjian Lama. Pertama digunakan dalam kitab 2 Raja-Raja 16 ayat 6 dalam bentuk penulisan Ha-Yehudim, bentuk plural yang artinya Jews atau orang-orang Yahudi. Ba'et hahi heshif retsin melek Aram et eilat la Aram. Fayanashel et Ha-Yehudim me'elot
fa'aromim, fa'adomim, ba'u, elat, fayeshfu syam, at hayom hazeh. Pada masa itu, Rezin, Raja Aram, mengembalikan Elat kepada Edom. Lalu ia mengusir orang-orang Yehuda, yaitu Yehudi dari Elat. Datanglah orang-orang Edom ke Elat dan diam di sana sampai hari ini. Sebutan Yehudim atau Ha-Yehudim dalam ayat ini merujuk kepada penduduk kerajaan Yehuda, Malchut Yehuda, yang kala itu rajanya bernama Ahaz bin Yotam. 2 Raja-Raja 16 ayat 1. Kerajaan Yehuda terbentuk akibat perpecahan kerajaan Israel selepas wafatnya Raja Salomo, di mana kerajaan Israel terbagi menjadi 2, utara dan selatan. Yang di bagian selatan disebut kerajaan Yehuda, yang dihuni 2 suku, yakni Yehuda dan Benyamin, plus suku Lewi yang melayani di Bait Allah. Jadi di kerajaan Yehuda terdapat 3 suku, Yehuda, Benyamin, dan Lewi. Oleh karena di kerajaan di sebelah selatan ini, suku Yehuda eksis secara mayoritas, di mana raja-rajanya adalah keturunan dari Daud atau Salomo dari suku Yehuda, maka penduduknya disebut dengan orang-orang Yahudi, the Jews, Ha-Yehudim. Sedangkan 10 suku yang lain bergabung dengan kerajaan utara yang disebut kerajaan Israel Utara. Pada akhirnya kedua kerajaan yang terpecah ini runtuh kedua-duanya. Kerajaan yang di sebelah utara benar-benar punah dan sering disebut dengan hilangnya 10 suku Israel. 2 Raja-Raja 17 ayat 22-23. Sedangkan kerajaan Yehuda hancur oleh Nebukadnezar dan penduduknya mengalami pembuangan di Babel selama 70 tahun yang dimulai di tahun 586 sebelum Masehi. Keturunan Israel dari kerajaan Yehuda, yaitu suku Yehuda, Benyamin, dan Lewi, yang berada di Babel sejak saat itu disebut orang-orang Yahudi, the Jews, yang dalam bahasa Aramnya Yehudai. Mari kita lihat ayatnya. Tertulis dalam Esra 5 ayat 1. Fehid Nabi Hagai, Nevia Uzekhariah, Varido, Neviaya al-Yehudaye. Divihud Firushelem, Beshum Ela Israel Alehon. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi, Yehudai, yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem, dalam nama Israel yang menyertai mereka. Jadi, Yahudi adalah orang-orang kerajaan Yehuda yang kembali dari Babel dan seluruh keturunan mereka. Namun sebelumnya telah ada kata Yahudi, Yehudi. Setelah kerajaan Israel terpecah menjadi 2, kerajaan selatan yaitu Yehuda, kerajaan utara yaitu Israel sekitar tahun 974 sebelum Masehi. Kitab Raja-Raja Melachim ditulis sekitar tahun 560 sampai 550 sebelum Masehi. Pada mulanya Yehudi merujuk kepada orang-orang Yehuda, 2 Raja-Raja 16 ayat 6. Belakangan diterapkan kepada seluruh keturunan Abraham. Selanjutnya kita mencari korelasi orang Yahudi, orang Israel, orang Ibrani. Secara antropologi budaya, Yahudi, Israel, Ibrani adalah istilah yang berkaitan yang merujuk kepada keturunan atau kebangsaan atau ras tertentu, dan istilah itu dikenakan kepada keturunan Abraham dari garis Ishak dan Yakub, yang dimana Abraham sendiri adalah orang keturunan Ibrani. Selama pembuangan di Babel dan sesudah kembalinya ke Israel, istilah Yehudi ditujukan kepada seluruh bangsa Ibrani tanpa kecuali. Sebab hanya mereka orang-orang yang tersisa dari kerajaan Yehuda. Dan demikianlah dipakai dalam naskah-naskah Asyur paling tidak sejak abad ke-8 sebelum Masehi. Kata Yahudi sudah biasa dipakai oleh orang non-Yahudi untuk menandakan orang Ibrani keturunan Abraham. Memang pada mulanya Abraham pun disebut orang Ibrani. Yesus Kristus, dia lahir melalui suku Yehuda. Ia mendapat gelar Raja Yahudi. Yohanes 19 ayat 19-20
Menyinggung pula bahasa Ibrani yang merujuk kepada bahasa yang digunakan orang-orang Yahudi. Yohanes 19 ayat 19 sampai 20. Dan Pilatus menyuruh memasang tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ufilatos kataf aluak fayashem al-hatsluf, fezeh miktavo, Yeshua hanotsri melek hayehudim. Ayat 20, banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Ada contoh lain yang merujuk kepada korelasi antara Yahudi, Israel, dan Ibrani. Secara antropologi budaya, Rasul Paulus merujuk dirinya bahwa dia secara garis keturunan dia adalah seorang suku Benyamin, bukan suku Yehuda. Namun demikian secara umum dia menyebutkan dia seorang Yahudi, seorang Ibrani, dan seorang Israel. Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku sebagai orang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kalian semua pada waktu ini. Filipi 3 ayat 4-5. Sekalipun aku, Paulus, juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, serta pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Perhatikan Paulus yang berasal dari suku Benyamin, tetapi secara nasionalisme dia menyebut dirinya orang Yahudi, sebab Paulus adalah bagian dari keturunan dari orang-orang yang kembali dari Babel, dari keturunan orang-orang di kerajaan Yehuda. Maka jelas secara antropologi budaya, memang terdapat korelasi makna antara Yahudi, Israel, dan Ibrani, dan dianggap sebagai sesuatu yang sinonim, merujuk kepada keturunan Abraham yang adalah orang Ibrani itu dari garis Ishak dan Yakub. Keluaran 3 ayat 6 dan Kisah Para Rasul 7 ayat 32. Semakin jelas di sini bahwa selepas pembuangan di Babel, sebutan Yahudi ditujukan kepada orang-orang Israel yang adalah keturunan Ibrani secara menyeluruh tanpa kecuali. Meski pada kenyataannya terdapat 3 suku, Yehuda, Benyamin, dan Lewi, dan tentu saja masih ada kemungkinan adanya sebagian kecil dari suku-suku lain, kesemua garis bangsa Israel ini disebut Yahudi, karena mereka adalah orang-orang yang tersisa dari kerajaan Yehuda. Ada 3 istilah yang mereka gunakan untuk konsep tertentu. Yang pertama, nama Yahudi merujuk kepada kebangsaan untuk membedakan mereka dari non-Yahudi yang mereka sebut sebagai golongan kafir atau penyembah ilah-ilah asing. Yang kedua, istilah Ibrani merujuk kepada bahasa dan pendidikan untuk membedakan mereka dari orang-orang Yunani. Misalnya orang Yahudi yang berbicara dengan bahasa Yunani. Khusus tentang bahasa, ada kalanya bahasa Ibrani pun disebut sebagai bahasa Yahudi, Yehudit, ditulis dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 26. Yang ketiga, nama Israel merujuk kepada umat pilihan Allah. Bangsa Israel ini disebut Am Segulah, the chosen people, bangsa pilihan Tuhan. Dengan berkembangnya waktu dan perjalanan sejarah mereka, kemudian nama Ibrani, Israel, dan Yahudi secara konteks tertentu bisa bermakna sinonim, sama arti. Demikianlah untuk menjadi pengetahuan kita bersama tentang korelasi istilah Yahudi, Israel, dan Ibrani, yang bisa mengacu kepada makna yang sinonim di antara ketiganya, dengan latar belakang sejarah dan budaya yang telah kita pelajari bersama. Beshem Ha'af, Ve'aben Veru HaKodes, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.